Shalom dan selamat bertemu di dalam ibadah online kita. Mewakili seluruh keluarga Gereja Calvary City Church, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Anda dalam ibadah online kita setiap minggu. Dan juga terutama kepada mereka yang pertama kali hadir bersama dengan kita. Dan saya ingin mengatakan selamat bergabung di dalam keluarga besar Calvary City Church. Amin. Dari manapun kamu berada, baik di Johor atau di negeri lain, kami mengalu-alukan kedatangan Anda. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat bergabung dalam ibadah umum. Saya Rachel. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam doa pagi yang diadakan pada setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat pada jam 6.15 pagi. Ayo bergabung bersama kami. Bagi jemaat yang rindu akan hadirat Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 8.30 malam. Ayo berdoa bersama. Bagi anak-anak muda, boleh mengikuti ibadah youth yang diadakan pada setiap hari Jumaat jam 8 malam. Ayo ajak kawan-kawan dan keluarga untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah youth. Jadilah youth yang dahsyat dan luar biasa. Ibadah umum diadakan setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Jemaat boleh mengikuti ibadah ini melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Ayo ajak keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama bergabung dalam ibadah online ini. Bagi saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah pada waktu pagi, boleh mengikuti ibadah ini pada waktu malam. Untuk pemberian persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberi secara online banking di nombor akaun yang tertera di skrin Anda. Sila nyatakan nama gereja di mana tempat Anda beribadah di ruang rujukan. Ayo memberi dengan sukacita. Sekian pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan. Wow.
bertemu kita di ibadah online kita pada hari ini. Amin. Yuk saudara, saya mau mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Haleluya, tiada berkesudahan. Woo! Yeah. Ayo. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Woo, yeah. Tuhan Yesus kita baik, amin. Yuk semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Semuanya, ayo saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeah. Semuanya. Haleluya. Yeah. Ayo saudara, sama-sama yuk. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, katakan lebih lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Yo. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita sanggup, amin. Amin, haleluya. Allah sanggup. Semuanya, ayo saudara, mari kita menari buat Tuhan. Woo! Nah, yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah. Allah kita sanggup. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah, saudara, dari dahulu hingga hari ini. Woo. Ma, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah. Woo. Hey. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah. Haleluya. Woo. Yeah. Haleluya. Yeah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus menyembah Dia, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
puji Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semuanya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Pujian syukur hanya bagi namamu. Haleluya. Yes, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari, haleluya. Mari kita berdoa sama-sama kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang memberikan roh hidupnya, roh kudusnya pada kami. Kami berseru kepadamu Tuhan, pada pagi, pada petang ini. Bapa, kami naikkan doa untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa untuk keadilan dan kebenaran-Mu Tuhan dilaksanakan di Malaysia. Dalam nama Yesus Bapa, dalam tiap-tiap negeri, dari Perlis sampai ke Sabah Tuhan, dipulihkan kebenaran dan keadilan-Mu, dinyatakan, dipulihkan. Sebab Engkau Raja atas bangsa-bangsa. Engkau bertakhta. Engkau tahu apa yang terjadi Tuhan. Kami berdoa mohon, sekali lagi hidupkan bangsa ini dalam kebenaran-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk negeri Johor di mana kami berada. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini, kesejahteraan rohaninya Tuhan, agar keselamatan dan kehausan terhadap Engkau dicurahkan ke atas negeri ini. Kami berdoa Bapa, kesejahteraan, keselamatan, ekonomi, politik, sosial, dan segala-galanya Bapa. Oh Tuhan, kami mohon pemulihan atas negeri ini. Kami mohon keselamatan, kesembuhan. Bapa di surga, kami serahkan semua gereja yang ada di Malaysia, khususnya yang di Johor ini Bapa. Kami mohon, kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Kami mohon Bapa, perlindungan darah Tuhan Yesus ke atas setiap umat-Mu yang besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan. Kami berdoa mohon perlindungan-Mu oleh darah Tuhan Yesus ke atas setiap jiwa ini. Tidak kira gereja mana, tidak kira mereka ini sudah tidak ke gereja ke apakah. Kami mohon perlindungan-Mu ke atas mereka, ke atas harta benda mereka, dan kesatuan umat-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk roh hikmat dan wahyu dan pengertian yang benar terhadap Engkau. Untuk semua umat-Mu di Malaysia Tuhan, baik yang pemimpin di atas maupun yang di bawah, maupun yang telah Tuhan tersesat. Kami berdoa agar pengertian Roh Kudus Tuhan membuka, menyingkapkan setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman-Mu dalam buku Kolose, dalam buku Efesus Tuhan, sesuai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Kami mohon berkat kesejahteraan ke atas umat-Mu. Kami mohon Tuhan, ke atas makanan, pakaian, keuangan mereka, keluarga mereka, dan roh mereka Tuhan. Roh mereka prosper, roh mereka sejahtera dari Roh Kudus-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami juga serahkan keuangan kami. Engkau tahu apa yang terjadi dalam situasi keuangan kami. Jangan kiranya kami menilai
situasi keuangan ekonomi kami Tuhan dengan mata kasar kami. Tapi bukalah, singkapkanlah mata rohani kami, sebab kami manusia roh Tuhan, untuk melihat bahwa Engkau di atas segala kelemahan dan kekurangan kami. Mau kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan dan menunjukkan ketaatan kami yang terhasil daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan persepuluhan Tuhan kepadamu, untuk pemulihan, untuk pembebasan dan pelepasan berkat yang Engkau telah sediakan bagi umat-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami, kuatkan iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kiranya kami tertipu Tuhan, mengeraskan hati kami dengan tidak mau memberi. Jangan kiranya kami memberi berbagai alasan-alasan manusiawi Tuhan, dengan butanya tidak melihat bahwa Engkau Allah yang adalah roh Tuhan. Mau kami memberi dengan dalam roh kami Tuhan kepadamu, sebab tidak terbatas Engkau Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima mukjizat dari Tuhan, sebab kita semua anak-anak Tuhan adalah manusia roh. Engkau bukan lagi di kedagingan, Engkau bukan lagi hidup dalam semata-mata tubuh ini. Engkau adalah manusia roh yang telah diberikan roh baru oleh Tuhan Yesus. Diberkati dalam penderitaanmu, diberkati mengenali Tuhan dengan lebih dalam penderitaanmu, dan mengetahui bahwa dalam kelemahan kita Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang bekerja di alam nyata dan di alam roh. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Siapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan itu menghidupkan roh kita. Serius dalam mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Haleluya. Kita ingin menjemput Pastor Johannes untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pastor. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan yang beribadah di dalam ibadah online pada minggu hari ini. Saya menyambut kehadiran kita melalui ibadah online ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kerana berkesempatan boleh hadir di dalam ibadah online pada minggu ini. Tanpa buang waktu, mari kita melihat firman Tuhan yang saya berikan tema berdiri teguh. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Saya bacakan, mari kita sama-sama menyimak Alkitab masing-masing. Dikatakan begini, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Di dalam perikop ini, saudara-saudari, merupakan sebuah perbualan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Ini ayat yang sudah tidak asing saya kira bagi kita semua. Selalu kita dengar ayat ini.
Saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah pendiri jemaat. Dia adalah pengelola utama jemaat. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan kepada Petrus pada saat itu. Tuhan Yesus berkata, dia mau mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Batu karang kita tahu merupakan satu platform yang kukuh, yang teguh, yang tidak tergoyahkan, tidak boleh diumbang-ambingkan oleh segala macam bentuk masalah, badai, persoalan. Tidak akan pernah tergoyahkan. Dia tetap berdiri teguh. Jemaat Tuhan tetap berdiri teguh di atas batu kerang yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, jemaat Tuhan, kita selalu mendengar istilah gereja Tuhan. Lebih kurang begitu pengertiannya. Gereja Tuhan akan didirikan di atas batu karang yang kukuh, yang teguh. Tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Walau apapun badai, walau apapun masalah yang melanda seluruh dunia ini. Di tengah-tengah pandemik ini, gereja Tuhan yakin dan percaya bahwa gereja Tuhan akan berdiri teguh, berdiri kukuh. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan berarti orang yang dipanggil keluar daripada dunia ini, diasingkan dari dunia ini, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dipengaruhi oleh apapun bentuk yang mau menghancurkan, yang mau menyebabkan kita jatuh. Tidak akan mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Tetapi jemaat Tuhan itu diasingkan, dibawa keluar. Cara hidup yang berbeza, tidak sama dengan cara hidup dunia ini. Inilah yang dikatakan gereja Tuhan. Untuk masuk yang lebih jelas, saudara-saudari, mari kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus ayat 5, pasal yang kedua, berkata begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang kerana Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya dan saudara dikatakan sebagai satu batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Inilah peranan saya dan saudara yang hidup di tengah dunia yang menderita ini. Kita mau dipakai menjadi batu hidup untuk membangun satu rumah rohani. Kita seringkali mendengar perkataan ini, saudara-saudari. Kita digambarkan sebagai gereja. Umat Tuhan, saya dan saudara selalu digambarkan sebagai gereja. Kita berkata selama ini bahwa gereja bukanlah sebuah gedung, gereja bukanlah sebuah bangunan. Ya, ini sering kali bertahun-tahun, berpuluh tahun kita sudah mendengar istilah ini, saudara-saudara, saudari. Ya, kita bukan bangunan, kita bukan gedung. Gereja itu bukan bangunan, gereja itu bukan gedung, tetapi gereja itu adalah diri kita, orang yang percaya, orang Kristen, saya dan saudara. Sering kita mendengar istilah ini, saudara-saudari. Nah, saya kira saudara-saudari, sepanjang waktu pandemik yang sudah berlaku dari awal sampai saat ini, saya kira Tuhan benar-benar memaksudkan, mau menerangkan maksud apa yang selalu kita ucapkan selama ini. Kita adalah gereja. Nah, sekarang waktunya saya pikir Tuhan mau memberitahukan kepada kita semua. Marilah kita memaksudkan apa yang kita ucapkan selama ini. Selama ini, semasa musim pandemik ini berlangsung, Tuhan mau menyatakan maksud daripada apa yang kita ucapkan selama ini. Kita adalah gereja Tuhan. Betul, saudara-saudari. Tuhan sudah pun menyatakan maksud ini lewat dari pandemik yang berlangsung. Persoalannya apakah kita mengerti benar? Persoalannya apakah kita tahu bahwa Tuhan sedang menyatakan maksudnya?
Bagi orang yang peka, bagi orang yang mengikuti maksud Tuhan, dia mengerti benar apa yang terjadi saat ini. Tapi kalau orang yang tidak tahu, tidak mau hampir tahu tentang maksud Tuhan, tidak akan mengerti di sebalik pandemik ini apa maksud Tuhan. Saudara-saudari, sepanjang pandemik ini berlangsung, kita tahu kita tidak boleh pergi ke gereja. Kita tidak boleh berkunjung beribadah bersama-sama di dalam gereja. Nah, saudara-saudari, inilah yang Tuhan mau maksudkan. Inilah yang Tuhan mau nyatakan kepada kita semua, bahwa gereja bukanlah berbentuk bangunan. Gereja adalah orang percaya, saya dan saudara. Kalau kita tidak boleh datang ke gereja, kalau kita tidak boleh masuk ke dalam gedung gereja, sekarang bagaimana? Bolehkah kita beribadah? Ini persoalannya, saudara-saudari. Ini yang Tuhan mau nyatakan. Maksud daripada ungkapan yang selalu kita ucapkan selama ini. Ada bermacam jenis rupa manusia, orang percaya, menanggapi maksud Tuhan sepanjang pandemik ini, saudara-saudari. Bagi orang yang sensitif, bagi orang yang tahu maksud Tuhan, dia mengerti benar. Sepanjang pandemik ini, dia tahu dirinya adalah gereja. Dia tidak perlukan bangunan, dia tidak perlukan gedung gereja untuk beribadah. Ini bagi orang yang tahu maksud Tuhan. Dia tahu walaupun tidak perlu masuk ke dalam gereja, dia boleh beribadah. Dia boleh beribadah lewat online, ya. Kalau dia ada data, kalau dia tidak ada data internet pun dia tahu. Dia boleh beribadah secara pribadi di rumahnya, tanpa data, tanpa online. Kalau orang yang benar-benar mengerti, dia akan tahu posisinya. Dia boleh beribadah dimanapun dia berada, tidak perlu datang ke gereja. Kalau orang yang mengharapkan data online untuk masuk beribadah, dia tahu tidak boleh datang ke gereja, dia beribadah secara online. Ya, dia boleh menikmati ibadah, dia boleh menikmati pujian penyembahan dan firman Tuhan. Ada juga jenis orang yang dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia melihat gereja tutup, tidak boleh masuk ke dalam gereja beribadah, lalu dia tutup hatinya. Wah, saya tidak boleh datang ibadah ini, saya tidak boleh sembahyang ini karena gereja tutup. Bagaimana? Sekarang bagaimana saya mau menyembah Tuhan? Bagaimana saya mau menikmati hadirat Tuhan? Saya tidak tahu. Ini bagi orang yang tidak tahu apa di sebalik peristiwa yang terjadi sekarang. Lalu mungkin dari awal pandemi sampai sekarang, mungkin dia tidak pernah satu kali pun beribadah. Mungkin dia tidak pernah sekalipun berseru kepada Yesus, mendengar firman Tuhan. Dia terbawa oleh arus dunia ini, arus dunia yang mencelakakan ini. Dia terus hanyut menanti dan menanti bila waktunya gereja dibukakan. Mari kita menjadi jemaat yang tahu lewat daripada peristiwa pandemik ini, Tuhan mau menyatakan maksud apa yang terjadi saat ini, saudara-saudari. Nah, tadi Rasul Petrus mengatakan bahwa ya, kita ini sebagai batu hidup. Mari kita benar-benar mengerti, menanggapi maksud daripada firman Tuhan. Ya. Penyembahan kita di hadapan Tuhan, pujian kita di hadapan Tuhan tidak tergantung kepada situasi, keadaan, ataupun tempat. Tidak perlu. Demikian juga saudara-saudari, kita sering berbicara dahulu, kita sering bicara mengenai pujian penyembahan. Ya, orang yang menyembah Tuhan itu seperti apa? Penyembah yang sejati itu seperti apa? Kita sering mendengar ungkapan ini, saudara-saudari, yang terdapat dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Inilah penyembah yang sejati menurut firman Tuhan. Penyembahan yang sejati adalah umat Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang saya juga yakin dan percaya Tuhan sedang menyatakan maksudnya lewat daripada pandemik ini.
Tuhan mau melihat, betulkah selama ini kita mempraktikkan firman Tuhan yang sering kita dengar ini, yang berkata bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Betulkah apa yang kita ucapkan selama ini kita taati? Atau sepanjang pandemik ini kita tidak dapat menyembah, kita tidak dapat memuji Tuhan, kita tidak dapat berhadirat dengan Tuhan, ya? Tanpa musik, wah kita susah mau menyembah. Tanpa sound system di gereja yang canggih, kita tidak dapat menyembah. Apakah ada orang seperti ini? Kalau ada yang seperti ini, saya katakan saudara sedang melalui satu jalan yang salah. Saudara sedang mengikuti satu jalur yang tidak benar. Ya. Penyembahan yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tidak dapat dibatasi oleh waktu, tidak dapat dibatasi oleh tempat. Dia akan menyembah tidak kira di mana dia berada. Apa yang berlaku di sekelilingnya tidak dapat mempengaruhinya. Dia tetap menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada orang tidak dapat memuji Tuhan, ada orang tidak dapat menyembah Tuhan karena tidak ada alat musik yang lengkap, tidak ada sound system yang bagus. Ada orang seperti ini. Saudara silap kalau saudara berperangai seperti ini. Karena firman Tuhan jelas mengatakan tadi, penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan maksud saya salah, ya. Ada sound system yang bagus, alat musik yang lengkap. Saya bukan bermaksud itu semua salah, tidak. Tapi saya boleh katakan, kalau kita beranggap penyembahan yang benar itu harus ada alat musik yang lengkap atau sound system yang bagus, saya boleh katakan semuanya ini, ya, yang ada di gereja, sound system, alat musik, saya boleh katakan ini semua adalah kuno. Ya, ini penyembahan berbentuk kuno, saya katakan. Boleh saya katakan seperti ini, ya, yang kuno, yang kolot mungkin, yang sudah ketinggalan zaman. Ya, ada orang kalau ada alat musik yang bagus, oh dia semangat berapi-api memuji Tuhan. Saya mau katakan ini semua sudah kuno. Ini semua sudah kolot, ketinggalan zaman. Ya. Jadi, saudara-saudari, tadi firman Tuhan mengatakan penyembah yang benar merupakan penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tanpa dibatasi oleh keadaan. Tidak ada hal yang boleh menghalangi dia untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam arti kata lain, saudara-saudari, penyembahan itu bersifat pribadi, saudara-saudari, ya. Kita menyembah pribadi antara diri kita dengan Tuhan. Nah, inilah penyembahan yang terletes, ya, yang relevan sepanjang masa, ya. Bukan penyembahan yang ditentukan oleh keadaan, bukan penyembahan yang dipengaruhi oleh yang seperti yang saya katakan tadi, alat musik, sound system. Itu sudah kuno, saya katakan tadi. Benar, saudara-saudari, penyembah yang benar adalah menyembah secara pribadi, menyembah Bapa secara pribadi. Inilah penyembah yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudari, jikalau kita mengerti hari ini, jikalau kita tahu maksud ini, ya, mengerti tentang kebenaran ini, saya percaya penyembahan kita menjadi berbeza dari yang sebelumnya. Ingat, saudara-saudari, iblis dan setan, dia tidak suka. Dia sangat tidak suka jikalau kita menemukan kebenaran ini. Dia akan melakukan upaya, dia akan menyerang area-area hidup saudara dan saya, jikalau kita mengerti tentang kebenaran ini. Saudara jangan terkejut. Kalau hari ini terjadi kepada saudara, saudara jangan jadi panik. Kalau ada serangan-serangan dari iblis dalam hidupmu, di dalam area-area kehidupanmu, jangan panik, jangan terkejut. Karena ini memang upaya setan iblis untuk merusakkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ingat saudara-saudari, ya, ketika Yesus lahir ke dunia ini. Wah, Yesus sejak dia lahir, semenjak dia lahir ke dunia ini, iblis itu sudah mula menyerang. Bayangkan saudara-saudari, ya,
kalau saudara menemukan orang seperti ini di dunia ini. Dari lahir lagi, iblis sudah memburu dia, mengintai-ngintai, mau memusnahkan dia. Di saat Yesus lahir, Herodes sudah mula memasang niat untuk membunuh dia. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Dikatakan begini. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Kalau kita menemukan kebenaran, kalau Yesus hadir dalam hidupmu, mempengaruhi cara hidupmu, iblis paling tidak suka. Dia akan berupaya bersungguh-sungguh untuk menghancurkan, untuk memusnahkan kita. Iblis tidak suka. Nah, saudara-saudari, karena itu jangan terkejut. Kalau engkau selama ini rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, tiba-tiba ada serangan dari iblis. Jangan terkejut, saudara. Jangan cepat panik, jangan cepat menyerah. Karena ini adalah muslihat iblis, ya, mau mengacaukan pikiran kita, mau menghentikan, mau menyetop langkah kita mengikuti Yesus. Dia tidak suka kita mengetahui kebenaran. Dia paling benci kalau kita tahu tentang kebenaran. Kalau ada area-area kehidupan saudara-saudari sekarang ini sedang diserang oleh iblis, itu normal. Itu normal, jangan panik. Karena itu adalah upaya si jahat ini untuk membunuh, menghancur, dan membinasa. Bukankah itu pekerjaan setan dan iblis? Dia tidak mau kita mengetahui kebenaran. Jangan terkejut, tetaplah berdiri teguh. Jikalau saudara-saudari yakin bahwa saudara-saudari itu orang yang benar, orang yang dipilih khusus oleh Tuhan, yang mengerti tentang kebenaran, saudara jangan cepat kecut, jangan cepat lari daripada panggilan Tuhan. Tetaplah berdiri teguh, mempertahankan iman saudara. Teruskan berdoa. Ya, karena orang selalu berkata begini, kenapa ya semakin saya kuat berdoa, kenapa ya semakin saya kuat membaca firman Tuhan, makin banyak serangan-serangan dari si jahat itu. Jangan heran, jangan terkejut, jangan panik. Memang itu adalah caranya iblis, mau menyetop kita, mau menghentikan kita daripada mengikuti Yesus. Dia mau mengalihkan pandangan kita. Dia akan melakukan segala tipu daya untuk menghancurkan kita, memanipulasi pikiran kita. Mari jemaat Tuhan, tetaplah berdiri teguh, berdiri kukuh di atas batu karang. Yesus sudah memanggil kita untuk mengikuti rencananya. Amin. Haleluya. Sekian saja perkongsian firman Tuhan yang saya mau kongsikan kita lewat daripada ibadah online ini. Akhir kata saya mau katakan, tetaplah berdiri teguh. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari mula ibadah sampai saat ini kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Dengan yakin dan percaya, kami akui bahwa Tuhan adalah di atas segalanya, berkuasa di dalam hidup kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, Tuhan kami mohon daripadamu, biarlah firman Tuhan itu bekerja, berkarya, hidup, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah-buah roh. Tuhan, biarlah kami semua tetap bertekun di dalam pengiringan akan Engkau, tidak mudah diumbang-ambingkan oleh segala macam angin, ombak, persoalan, badai dan sebagainya. Kami mau berdiri kukuh, berdiri teguh
di atas dasar firman-Mu yang kuat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami berdoa kalau ada yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat bebanannya menjadi ringan. Yang susah saat ini, Tuhan hiburkan dengan penyertaan Roh Kudus yang selalu menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami semua, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda. Selesai ibadah ini, kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami diberkati. Terpujilah nama Yesus di atas segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Kita bertemu lagi di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.